Dea waktu preskon tuh nangis loh waktu pakai baju Ibu Pertiwi itu. Nggak hanya preskon, pas foto juga. Nah, nggak tahu kenapa, emang kayak gitu. Udah kayak nyatu gitu ya. Mungkin kalau di foto-foto nggak begitu kelihatan kali ya, cuman yang hadir di situ. Iya, yang ada di situ pasti tahu. Ternyata dia tuh saking menyatu ya dengan Ibu Pertiwi itu, mungkin saking bangga ya dia dengan membawakan kostum itu ya dia. Balik lagi di Pageant Podcast. Kita masih sama Dea nih. Kita bakal ngelanjutin ceritanya Dea dari kemarin kan sudah mulai yang di karantina. Tadi kita udah cerita tentang Dea sampai yang di training di KF. Sekarang kita mau bahas nih gimana Dea pas karantina di Miss Grand International. Kenapa? Mau tanya apa? Apa yang paling memorable dari Dea itu waktu karantina? Kalau menurut aku ya, aku Pertiwi, national costume. Karena menurutku Pertiwi itu terbaik, masih the best aku bilang ya. Betul. Dari semua ajang yang pernah Indonesia ikutin. Emang aku juga gitu sih. Menurut aku pun gitu. Sombong sih kalau aku yang tapi aku gitu selalu kalau ada putri-putri baru tak bandingin sama kayak ada bisa nggak lebih bagus dari punya aku gitu ya deh. Itu gimana sih ceritanya dia bisa sampai dapet kostum segrande itu, se-wow itu gitu? Itu tuh prosesnya sangat amat smooth. Maksudnya kayak pertama kali aku ketemu Maya Ratih sama Morfasio, itu mereka udah nunjukin gambar itu. Mereka udah nunjukin gambar itu, aku pun udah suka. Mereka ceritain filosofinya Ibu Pertiwi dan lain-lain, aku jatuh cinta juga. Terus sampai akhirnya butuh waktu yang lama buat membuat itu. Dan tadinya itu ekorku nggak segitu, ekorku tadinya lebih panjang. Oh my god. Ekorku tadinya lebih panjang dan itu sempat ada perdebatan antara Morfasio dan Maya Ratih. Kayak Morfasio bilang cut aja, potong aja ekornya dipendekin. Maya Ratih nggak mau, Mbak Maya nggak mau. Di situ mereka akhirnya menanyakan padaku kalau dia maunya gimana. Terus aku mikir karena kalau ini terlalu panjang, aku takut muternya itu nanti eksekusinya susah. Ternyata juga ditambah ada tangga-tangga di panggung yang kayak gitu. Akhirnya aku coba komunikasikan ke mereka dan mereka bersedia ya udah kita potong aja seperbagiannya. Akhirnya dipotong. Dan waktu ketemu sama kostum itu pertama kali itu aku langsung yang gitu, langsung yang kayak cengok gitu yang wow. Kayak gumun. Bagus sekali, maksudnya eksekusi gambar dengan kenyataannya itu sesuai gitu. Terus aku nggak tahu sih gimana ya penceritainnya. Kalau yang pas, jadi bingung. Yang pas misalnya hari ini aku show natkos, itu tuh aku ajak obrol natkosnya, aku kayak bilang baik-baik ya nanti, jangan rusak ya, jangan kenapa-napa ya. Aku ajak ngobrol pakai bahasa Indonesia nggak dia ngerti. Nanti kita kerjasama ya. Pokoknya aku ajak ngobrol itu. Apalagi itu aku pakai semuanya itu sendiri dan aku persiapannya pun di backstage sendiri. Terus aku nggak tahu. Kan portal pageant tuh sekarang cepet banget ya, zaman aku dulu. Aku jalan, aku keluar silam tuh udah ada videonya. Nah pas aku lihat, aku ngerasa ini kok kayak bukan aku ya. Maksudnya ini aku berbeda. Gitu. Kok bisa ya kayak gitu, karena emang aku cuma latihan koreo tuh 2 kali pakai baju itu, cuma 2 kali. Satu pas preskon sama sebelum preskon, beberapa minggu sebelum preskon gitu. Karena buat FYI ya, Dea waktu preskon tuh nangis loh waktu pakai baju Ibu Pertiwi itu. Nggak hanya preskon, pas foto juga. Nah, nggak tahu kenapa, emang kayak gitu. Udah kayak nyatu gitu ya. Mungkin kalau di foto-foto nggak begitu kelihatan kali ya, cuman yang hadir di situ. Iya, yang ada di situ pasti tahu. Ternyata dia tuh saking menyatu ya dengan Ibu Pertiwi itu, mungkin saking bangga ya dia dengan membawakan kostum itu ya dia. Aku pun masih bertanya-tanya sih, kenapa aku sebegitu terenyuh, terenyuh nyatunya banget sama Ibu Pertiwi itu. Aku nggak ngerti kenapa. Dari pas zaman fitting, terus foto sebelum berangkat tuh kan foto juga ya, sebelum preskon juga foto. Pas foto tuh juga udah mewek. Dalam artian bukan mewek yang sedih, tapi kayak terharu kali ya. Sampai akhirnya pas preskon juga mewek. Itu jadi ya aku ngerasa ini kenapa ya kostum ini buat aku magis sih, buat aku pribadi ya gitu. Itu yang ngelihat juga keren banget sih, keren banget, sumpah keren.
Dan banyak yang bilang kan kalau itu salah satu masterpiece. Bukan salah satu sih ya, memang satu-satunya kostum masterpiece terbaik. nasional kostum. Detailnya pun kan Coba Anda bayangkan pakai baju ribet kayak gitu berapa kilo? Berapa kilo? 27. Oh my god. 7 kilo. Coba Anda bayangkan pakainya sendirian, disuruh standby jam 7 di backstage, jam 5 aku udah standby. Karena aku takut gak dapat spot kan. Iya. Backstage kan sempit. Sempit. Kan baju aku segede gambreng. Makanya aku jam 5 udah di situ. dan kita tuh juga udah takut karena apa heelsnya tuh loh Dek. Nah, aduh jalannya Vie kan bawa itu Iya, berat iya, dan berat. heelsnya Ekornya juga ini kan. Kalau aku lebih concern waktu itu ini stage-nya dia waktu T yang di depan itu kan lumayan kecil tuh ya dia ya. Iya, Itu muter. gimana ngepotnya itu yang agak mikir itu. Nah aku juga udah mikir, aduh semoga dia baik-baik aja nih waktu di situ. Karena kita ngeliat peserta sebelumnya juga Iya. kadang ada yang kesusahan Kesusahan. berbelok kan. Iya. Apalagi dengan dia ada ekor yang sepanjang itu dengan Dan ada segede. detail Ada itunya kan. candi-candinya kayak seperti candi-candi. itu. Iya. puji Tapi Tuhannya eksekusinya luar biasa. Wah, itu kayak merinding sumpah Dek. aku juga gak mau kalian yang nonton. Iya, kita yang nonton aja merinding, nggak secara langsung loh ya. Aku waktu itu juga mungkin ketangkepnya kamera, ekspresinya Ariska juga merinding. Iya. Dia lebih ke takut sih, lebih khawatir aku kenapa-napa. Tapi pada saat yang tadi aku cerita, aku pasang semuanya sendiri dari jam 5. Itu aku pasang candinya dulu. Jadi candinya tuh udah dinomerin sama perpetannya. Apa sih bahasa? Velcro. Ya itu. Itu udah dinomerin, jadi aku tinggal nyatuin, terus aku tinggal pakai bajunya, terus pakai tas gendongan yang bulat itu, terus pakai mahkotanya, pakai sepatunya. Itu sendiri semuanya. Pas eksekusi, pas jalan lancar karena sebelumnya tuh JR dulu. Jadi si pagi hari tuh aku JR Natkos dan aku pakai bajunya. Semua? Enggak, cuma baju sama candinya. Oke. Supaya belajar muternya Muter ya? kira-kira gimana. Nah, bangganya aku sama Indonesia pada saat itu adalah ketika aku pakai itu untuk JR, teman-temanku tuh bahkan udah bilang kayak lo yang menang Dede. Lo pasti yang menang Natkos deh. Karena melihat betapa kayanya budaya kita Indonesia. dan mereka tuh kayak ini gue boleh pegang nggak? Nggak ya pegang aja. Aku bilang kayak gitu kan. Terus mereka bilang iya nih lo pasti menang sih yang kayak gitu. Terus aku mikir kayak udah deh pokoknya nggak jatuh dulu aja deh. Udah nggak jatuh, nggak malu ya kan. Nggak lucu juga tiba-tiba jatuh deh. Jangan, Gitu kan. aduh. Nggak lucu. Soalnya yang lain banyak kan. Nah itu dia. So, Saya kan ada beberapa kejadian pakai Natkos. Iya. jatuh. Mungkin mereka nggak ada latihan dulu atau nggak ada JR dulu pakai. Iya itu yang kayak dia bilang harus menyatu dengan Natkosnya dulu kan. Iya kalau nggak salah barengan dia nggak sih itu yang India ya kalau nggak salah apanya jatuh. Iya, India kan Bener. besar juga ya, kayak lingkaran gitu. Lingkaran Terus gitu kan. Salah satu part lingkarannya itu jatuh gitu. Nah itu untungnya tidak terjadi oleh dia ya. Alhamdulillah. Ya karena emang sudah ditakdirkan untuk juara kan. Nah. Walaupun kita melawan melawan Waktu itu Iya, vote-nya sama vote. siapa ya kalau nggak salah ya lupa ya. Hah? Sama siapa sih vote-nya waktu itu? apanya? Versus Vietnam ya. Oh ya benar-benar Vietnam ya. Tuan rumah. Vietnam juga banci vote Oh itu kita di Aduh. Facebook. Materi ya tamannya. Jangan tanya kalau soal vote sama PL Indonesia Iya. ya kan. Pasti mereka total. Apalagi Juara. kalau bener-bener putrinya dengan sekuat tenaga memunculkan usahanya itu pasti PL akan mati-matian. mati-matian support. juga Banget supportnya. pasti ya. Iya menyenangkan sih zaman itu. Ada Terharu biru ya Dek. Apa? Terharu biru. Terharu biru jelas pada saat itu. Terus apa ya biasanya kalau di Ajang ajang internasional. internasional itu kan paling identik banget sama yang namanya sesi Apa Siapa? swimsuit lah. Oh, susu Indonesia. Nah itu dia kayak sempet ini gak sih yang Maju mundur. iya kayak aduh malu nih Enggak. maju enggak ya Itu Tetap ya. swimsuitnya dari sana Dari atau sana. dan dia pilih sendiri atau memang udah dibagi? Kalau pas zaman aku itu Seragam semuanya seragam, semuanya sama zamanku. Cuma aku tetap milih ukuran. Jadi Iya. jangan sampai ada yang kebesaran, kekecilan. Nah, aku tuh lucunya atasanku L, bawahanku S. S. harus bilang ngecup Ke- sama cepronnya gitu. Aku bilang kayak aku ukurannya sekian. Akhirnya ya udah dapet di hari pertama waktu registrasi. Langsung dikasih. Langsung dikasih. Jadi bisa latihan dulu di kamar
Dan ini boleh nggak sih agak vulgar? Boleh lah. Boleh. Nah kalau kalian ngelihat pentas-pentas pageant itu kayaknya kok bagus-bagus badannya, kok firm banget bentuk badannya gitu, atau gimana ya? Jadi sebenarnya tuh ada triknya. Ada triknya. Tekniknya. Ada tekniknya. Kenapa kok bisa begitu bentuk dadanya? Kenapa kok bisa begitu garis perutnya dan lain-lain. Nah itu kita diajarin sama tim Miss Grand-nya. Karena ini kan all about the show. Gak mungkin mereka ngelihat salah satu anggotanya atau pesertanya itu kurang kelihatan gimana gitu ya. Nah, yang harus ini aku pengen cerita dan aku jarang cerita di mana-mana kayaknya ya. Cerita aja di sini. Kan bentuk bikininya tuh begitu yang neon. Swimsuit competition itu kan bentuk bikininya tup gitu ya. Kayak tup gitu ya. Itu tuh kita perempuan-perempuan yang para peserta yang memang ukurannya besar, itu tuh kita pakai lakban. Jadi dari sisi badan kanan ke sisi badan disatukan kiri dilakban, pakai lakban hitam. Oh my god. Disatuin sehingga mumpluk. Sorry ya, emang gitu kenyataannya. Jadi biar kelihatan, maaf ya, bulat gitu ya. Biar nggak pecah kemana-mana. Iya, kayak telur ceplok gitu. Nah, itu enak tuh. Maksudnya dilihat kan jadi bagus firm gitu. Yang nggak enak pas nyopot. Iya, sakit banget. Sakit. Terus kita tuh kebetulan juga angkatanku yang kompak banget. Jadi kayak jangan dipikir Latina itu nggak punya selulit, jangan dipikir Latina juga nggak ada burik kakinya, ya ada juga. Jadi kita tuh bareng-bareng yang protein kayak ular-ularan gitu, kita semprot pakai tan spray supaya nggak kelihatan, itu barengan semuanya. Terus kayak ngajarin gimana caranya shading perut, itu juga ada. Jadi bukan nggak semuanya perutnya bagus. Apalagi setelah karantina yang begitu panjang. Sedangkan karantina makan mulu, makan olahraga kan. Di shading perut segala macam itu kita semua lakukan bersama-sama. Wah, kompak banget ya ternyata ya. Menyenangkan. Justru dramanya lebih sedikit daripada ajang nasional ya kalau aku boleh ngomong. Padahal kita mikirnya pasti nasional ketemu Latina ya, kita persepsinya pasti Latinas itu lebih agresif. Gitu kan. Aku ngomongin, aku punya banyak teman Latin waktu aku karantina. Teman Latin aku itu banyak Peru, Meksiko, mana lagi ya? Peru berarti yang menang bukan sih? Iya, Argentina, banyak lah teman-teman Latinku itu, dan aku suka juga cara mereka ngomong dan aku belajar gitu dari mereka gimana sih ngomong Latin tuh gimana gitu lah, Spanish tuh gimana ngomongnya. Terus ternyata aku menemukan fakta bahwa kenapa Latin itu terlihat eksklusif. Latin tuh pasti kumpulnya dengan Latin. Ya memang di ajangku juga begitu, Latin kumpulnya sama Latin. Karena apa? Karena mereka tuh nggak fasih bahasa Inggris. Insecure ya dia. Mereka tuh jadi ya nyamannya sama Latin juga sehingga bisa berkomunikasi dengan baik bahasa mereka gitu. Sedangkan pas aku coba masuk ke mereka, aku coba kayak apa tadi artinya? Jadi kayak bahkan ada momen di mana aku sama Yonada, Miss Argentina, kita udah sama-sama capek habis GR, kita mau ngomong males, kita pakai Google Translate. Nah, kayak udah capek, bayangin harus ngomong bahasa Inggris. Iya, mikir lagi. Itu bukan bahasa ibu kita, jadinya kan capek. Akhirnya kita pakai Google Translate aja. This is what I meant, this is what I meant. Oh ya, I see. Terus dia ngetik lagi. Oh. Jadi nggak selama ini nggak cus kayak orang-orang lihat juga. Dia juga manusia juga kali. Gitu. Jadi emang image yang terbentuk kan seperti itu ya rata-rata ya. Padahal sebenarnya apa ya, mungkin keterbatasan ya dalam komunikasi itu pasti banyak sekali terjadi ya. Iya, karena bukan bahasa ibu kita ya. Walaupun kita menguasai, kadang kalau capek ya ada aja kepentoknya. Iya, ngeblank kan. Pasti ngeblank. Lanjut kita ke grand finalnya tuh. Kalau boleh cerita nih, ya Sarah aku kebetulan berangkat kan? Jadi ini buat berangkat ada itu malah. Ya itu dia, makanya aku gantiin dia. Karena dia takut naik pesawat. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, sebelum grand final pas banget hujan deras. Itu panggung semi outdoor. Jadi kalau mungkin ya karena itu sempat tertunda kalau nggak ya dia. Iya, delay. Live-nya delay gara-gara itu bener-bener stage-nya. Kalau nggak salah kita mulai itu jam 7. Harusnya jam 7. 9-an deh kayaknya. Itu aku sama keluarganya dia waktu itu datang sampai ke lokasi sekitar udah jam
kita udah datang cepat banget kan. Kita mau cari tempat duduk dulu tuh kan seperti itu. Jam 6 tuh udah kita udah on seat lah. Bahkan kalau nggak salah jam 5 udah on seat malah nggak salah. Iya. Itu itu belum hujan tuh. Baru 1 jam sebelumnya itu persis beres dan itu bener-bener panggung tuh sampai ngecembeng apa ya bahasa Indonesia ya? Tergenang. Ngecembeng. Hari ini kita banyak banget ngecembeng itu sedikit becek. Jadi itu sampai semua audiens yang datang dikasih jas hujan. Iya. Mereka udah prepare dong. Ponco. Iya, karena mungkin mereka udah mikir ini outdoor musuh terbesar utama outdoor adalah hujan. Betul kan? Dan mereka udah siapin jas hujan. Begitu kelihatan udah mulai mendung, udah mulai hujan deras, baru dikasih satu-satu. Jadi kita duduk tuh kan posisi kayak ini apa namanya? Tribun kayak gini. Di bawah tuh air. Aduh. Jadi kaki itu selama nonton berarti kayak begitu? Sebelum acara. Kaki langsung kita dinaikin ke atas dulu. Ada orang mbak-mbak sama petugas panitianya itu bersihin yang ini ya, bersihin air gitu ya. Jadi bener-bener keadaan itu ya semi chaos ya, beneran udah mau harusnya mulai ketunda 1 jam. Itu listrik sempat mati juga. Waduh. Aku nggak tahu itu. Itu karena kalian di belakang panggung kan? Iya, itu mungkin masih di kamar hotel bahkan. Ini yang drama yang nonton ini. Ya drama yang nonton juga sempat pikir ini acara jadi nggak ya? Takutnya kan batal kan kalau hujannya sampai lebih dari 2 jam. Terus sedangkan itu di Fukok ya dia namanya kalau nggak salah ya. Fukok itu pulau sendiri. Bukan kayak Bali gitu lah. Kayak Bali. Berarti bukan kayak wilayah Vietnam. Ya masih itu. Vietnam tapi beda pulau. Beda pulau ya. Nah, kita mikirnya ini udah di pulau sendiri, hujan terus pula. Takutnya kalau kenapa-kenapa tenggelam. Serem kan ya. Itulah pengalaman juga nonton. Mungkin itu kali juga yang jadi inspirasi swimsuit competition di tahun selanjutnya. Baru sadar kan? Aku juga baru kan. Iya. Nadia pakai jas hujan. Pakai jas hujan. Ada di penontonnya waktu itu sampean bener-bener kami itu yang nonton juga bingung. Aduh, udah dandan cakep-cakep, udah ibunya dia udah pakai dress cantik, udah pakai high heels. Pure ada air gitu kan juga, aduh itu seru ya. Bahkan sebelum mulai acara panggungnya udah tergenang itu mbak-mbak sama mas-masnya itu panitia udah masih ini ya ngosrek itu semua tapi waktu show aman kan dia maksudnya kayak nggak kan basah kan untungnya reda nggak maksudnya kan stage-nya tetap basah kan iya tetap basah licin gitu tetap licin iya apalagi opening dance itu loh opening dance-nya lincah hanya itu kita kayak ya udah bismillah gitu loh kayak jatuh ya malu gitu kan apalagi kan finalis yang jatuh juga kan apalagi kebanyakan kan pada pakai heels kan iya pasti ada yang pakai wedges loh ada yang pakai wedges aku lihat ada wah ada yang pakai wedges bener swear aku lihat dia takut kepleset kak iya mungkin dia takut dia ganti wedges ya emang wedges tinggi gitu sih cuman kan wedges gitu itu dia ya memang di barisan belakang sih deh bukan barisan terdepan yang terdepan mah tetep lincah kayak siapa takut gitu. Lancar sih alhamdulillah. Nah terus nyangka nggak dek masuk 10? Nyangka. Jangan ditanya gitu deh, jawabnya jadi pasti kita tak bilangin ya buat teman-teman yang mau ikut pageant habis ini jangan percaya hot pick. Iya. Aku waktu zaman Putri Indonesia aku nggak pernah masuk hot pick. Jahat banget. Masuk aku jadi Putri Indonesia pertama. Iya ya. Pas Miss Grand selalu masuk hot pick. Nggak masuk 5 jadi aku nggak pernah percaya hot pick. Sedangkan aku waktu di Vietnam itu selalu masuk hot pick 5 besar. Nah tapi aku kenapa ditanya 10 besar nyangka karena targetku memang 5 besar pada saat itu. Cuma pas dapet 10 ya nggak apa-apa. Disyukurin lah ya. Tapi kalau jagoan Dea sendiri siapa di Miss Grand? Aku sendiri. Oke. Setelah Dea. Kayak kita kapok deh nanya gitu ya. Jadi pertanyaannya diganti. Favorit Dea setelah Dea siapa? Favorit Dea setelah Dea siapa? Yang kira-kira bisa yang Dea anggap bisa lah. Siapa ya? Aku tuh waktu itu beneran fokus sama apa dari geng Cucok Meong? Enggak juga. Aku tuh emang fokus sama diri aku sendiri, bukannya aku egois ya. Tapi kalau dalam masa kompetisi, namanya kompetisi kacamata kuda
aku tetap berteman sama siapapun, tapi aku nggak memfavoritkan ini lain, finalis lain, tapi aku memang punya geng sendiri. Ya, Ginju sama Meong itu ya? Ya, aku India, Vietnam, dan Thailand. Nggak kan kayak di Putri Indonesia tadi ya, dia ngeliat bunga, dia ini favorit nih gitu kan. Nah kalau di Miss Grand sendiri ada nggak sih? Enggak sih, karena ada. di Miss Grand itu nggak ada aktivitas yang membuat kita tuh paling menonjol di antara yang lain. Kalau di Putri kan ada kelas, ada apa gitu ya. Kalau di internasional kemarin itu memang ajangnya tuh lebih general, lebih semua bersama-sama, jalan-jalan, happy, jadi nggak ada yang mencolok siapa yang akan menang, siapa yang enggak. Sedangkan kalau di interview kan kita nggak lihat ya, kita nggak tahu. Jadi aku lebih ini sebenarnya lebih menikmati ringan, ya. menikmati.